Kabarin. Kabar. Terkabar. Ustadz Abu Bakar Basir, pertama saya menghormati beliau karena beliau sahabat ayah saya yang saya namanya Abdul Jalil. Ya kami almarhum bersahabat. Dua hal pertanyaan itu jawabannya. Pertama, Ustadz Abu Bakar Basir ini ada yang mengageni. Ya saya yakin beliau itu ulama yang nothing tulus. Beliau itu ulama yang polos-polos saja, ya. Jadi ada yang mengageni, agen inilah yang memberikan manuver. Jadi kalau ada klaim itu tiba-tiba saya mengatakan sebenarnya tidak mungkin. Pak Jokowi itu dikawal wes pas pampres, ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba bisa masuk ke rumah, dibukakan dan secara protokoler diterima, itu tidak mungkin. Pasti ada yang mengageni. Yang kedua, lepas dari beliau memberikan nasihat, ini telah di dalam bahasa hukum namanya dikapitalisasi oleh timnya Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi yang sedang digugat di mana-mana tiba-tiba didatangi seorang ulama besar yang selama ini selalu diidentikan dikaitkan dengan terorisme. Nah, yang ketiga yang saya sayangkan, kenapa pernyataannya menginginkan Pak Jokowi sebagai pembela Islam. Saya seharusnya menginginkan kalau Pak Ustadz Abu ini datang ke beliau, statementnya begini, Pak Jokowi, Bapak ini kan dekat dengan Kapolri, tolong itu Kapolri selesaikan kembali, buka kembali perkara KM 50, itu harapan saya sebenarnya, dan perkara-perkara lain. Barangkali tiga itu statement saya. Bagaimana dengan Mengindikasikan memang ada agen. Yang saya sampaikan memang ada agen. Kan tidak mungkin menemui seorang mantan presiden ke-7 seperti Pak Jokowi tanpa direncana, tanpa protokolnya, tanpa pemberitahuan. Bahkan ada pernyataan dari lingkaran beliau itu tidak tahu rumahnya. Tidak tahu rumahnya kok, sampai di halaman, sampai di dalam, mobilnya dibukakan dan sebagainya. Ya, tapi saya tetap menghormati beliau. Cuma statementan beliau yang dikapitalisasi itu adalah ketika meminta Jokowi menjadi seolah-olah itu orang yang membela Islam. Kalau saya silakan, silaturahmi di dalam Islam itu kan boleh, itu mulia, dengan agama apapun boleh. Tetapi statementnya jangan meminta menasehati sebagai pemimpin Islam, lebih tepatnya karena beliau kapasitasnya yang menyebabkan huru hara hukum ini, beliau ya minta Pak Jokowi tolong nasihati Pak Sigit, tolong nasihati Jaksa Agung dan sebagainya supaya hukum kita itu benar. Itu saja sebenarnya, ya. Ustadz Saiful, gimana obrolan kita tempo hari? Di gambar Ustadz Saiful tidak tampak, tapi ada di situ. Kalau nggak salah, bahkan Ustadz Saiful yang ambil gambar ini, ya Ustadz ya? Iya. Oke, setelah malam itu gimana ceritanya kok ujuk-ujuk siang tadi Ustadz Abu ketemu langsung dengan Joko Widodo? Coba gimana kronologis pada ceritanya? Jadi begini, setelah kita pertemuan di Surabaya, Hidayat 2 itu di Pondok Hidayat 2, nah ternyata pulang itu Ustadz Abu masih membawa semacam kegundahan hati, memang betul-betul pengen untuk menasihati ke Pak Jokowinya, untuk menasihati ke Pak Jokowi gitu. Jadi ini sudah sebetulnya dari kemarin meminta saya untuk mengantar dia. Tapi memang pada dasarnya saya nggak ngerti di mana letak rumahnya Pak Jokowi. Saya nggak ngerti karena kebetulan saya bukan asli Solo. Saya nggak ngerti, Pak. Jadi sebentar. Saya mau Jadi jangankan orang dalamnya Jokowi, rumah Jokowi pun Ustadz Saiful nggak tahu ya tempatnya ya. Nggak tahu. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah yang bekerja, Oke, lanjut. Nah, baru tadi pagi sekitar jam 8 saya ditelepon Ustadz Abu. Oke. Tanya, Mas Saiful posisi di mana? Nah, di rumah saat di Solo, kan? Nah, udah merapat ke rumah, coba ke rumah. Ya? Oke. Ruki, ada yang mau kita itu, ada yang mau kita bicarakan. Oke. Jam 8 pagi kurang lebih ya? Jam 8 pagi. Saya tanya, bawa mobil apa motor, Ustadz? Bawa mobil. Nah, itu kan. Nah, itu pasti ya. Dan itu saya sudah bilang sama Ustadz Abu, pokoknya pertemuan kita ini tidak boleh ada satupun orang yang tahu. Masya Allah. Kita mau kemana tidak ada orang tahu. Ya, tidak ada orang tahu. Nah, setelah itu baru saya dikasih tahu di jalan kita mau ke rumah Jokowi. Masya Allah. Jadi nggak dikasih tahu mau kemana pergi ya? Ya. Bertiga di mobil ya? Sampean, Ustadz Abu sama drivernya ya?
Bukan, kita berdua aja. Oh, ya berdua aja? Berdua. Masya Allah. Berdua aja. Oke, pakai sedan itu ya? Atau pakai Kijang Al-Mumin? Bukan, pakai mobil saya, pakai mobil kita, pakai mobil sedan kita, pakai Oh, mobil kita. oke. Mobil sedan hitam itu kan. Oke, ya. Oke, lanjut. Baru di sana itu mungkin Ustaz Abu berkata, mungkin kata orang, mungkin anggapan orang, mustahil saya bisa ketemu Allah Pak Akbar. Jokowi. Karena memang kita tidak ada sama sekali, kita tidak ada janji. Nggak ada kontak, nggak ada apa ya? Nggak ada sama Masya sekali. Allah, iya. Sama sekali. Saya bilang, mungkin orang akan beranggapan bahwa mustahil kita itu bisa ketemu Jokowi. Tapi hati saya mengatakan, insya Allah Allah Akbar. Oke, lanjut. Itu kan. Nah, setelah itu, dan memang saya hanya pernah tahu ada gedung Jokowi, gitu kan, ada yang itu namanya, yaitu saya cari juga nggak ketemu gedung ini kok di mana sekarang kok nggak ada. Nah, setelah ada tambahan, saya tanya, Pak, rumahnya Pak Jokowi itu sebelah mana? Karena memang setahu saya rumahnya itu di daerah Sumber namanya, itu di situ. Ya. Saya ditanya, Pul, kamu itu tahu nggak rumahnya Jokowi? Jujur, anak nggak tahu emang. Atau kamu tanya ya? Rumahnya nggak pernah, iya. Masya Allah, iya, oke. Akhirnya kita tanyalah kepada tukang tambal ban. Nah, itu saya tanya, Pak, mohon maaf, rumahnya Pak Jokowi itu sebelah mana? Dia bilang, depan itu ada gapura merah, masuk ke kanan. Nah, di sekitar itu. Nah, dari sekitar itulah, sehingga saya pun belum menemukan. Saya turun dari situ, tanya lagi ke orang wedangan. Itu saya tanya, Pak, mohon maaf, saya mau tanya, rumahnya Pak Jokowi itu sebelah mana? Ya orang ini kaget juga kok ada orang tanya rumahnya Pak Jokowi. Iya, segitu ngetopnya ya. Iya. Oke. Nah, padahal ya setelah saya dikasih tahu, oh itu yang itu ada polisi tidur yang kedua belok ke kiri. Nah, setelah itu saya sampailah ke kediaman dari samping. Mulanya itu dari samping rumahnya Pak Jokowi. Ada belokan ke kiri, saya belok ke kiri ke depannya ya. Saya nggak tahu. Saya bilang Pak Ustaz, mungkin yang besar ini satu rumahnya. Mungkin yang besar, iya. Ya. Allah Akbar. Baru dari sebelah samping kanan ada penjaga gitu yang, ayo Pak, terus saja, jangan berhenti di situ. Nah, itu setelah itu. Itu ada penjaga rumahnya Pak Jokowi ya? Yang menyuruh mobil jalan terus nggak boleh berhenti ya? Iya, nggak boleh berhenti di situ. Nah, itu pas setelah itu saya pelan-pelan berhenti. Saya berhenti supaya penjaga ini istilahnya mendatangi saya. Ya, itu betul. Mendatangi saya. Nah, ternyata benar, tadi mendatangi saya. Begitu saya buka kaca mobil, kan dia kaget. Ternyata di situ ada Ustaz Abu. Nah, kebetulan takdirnya Allah, orang yang datang pertama kali itu kenal Ustaz Abu baik. Itu yang jaga itu. Iya. Kebetulan takdirnya Allah itu seperti itu. Iya. Jadi kira-kira Ustaz ada apa? Saya bilang, akhirnya saya yang turun. Saya bilang kepada penjaga itu, mohon maaf Pak, ini Ustaz Abu tiba-tiba pengen datang ke rumah Pak Jokowi. Allah Akbar. Ada apa Ustaz? Ada apa? Sebetulnya karena Ustaz Abu pengen silaturahmi dan menasihati. Itu aja kan? Itu langsung. Nah, setelah itu kita disuruh parkir ke sebelah, nggak boleh di depan rumah, tapi agak menjauh sedikit ada tempat parkir. Kan? Itu kira-kira jam berapa, Mas Saiful? Kira-kira jam berapa? Sekitar jam 9:30 lah. Oke, lanjut. Jam 9:30 lebih dikit lah. Itu kan. Lanjut. Nah, setelah itu karena ini baru petugas yang dari luar, nah dia lapor ya. Kalau begitu Ustadz, karena itu saya laporkan ke yang ajudannya yang di rumah. Gitu kan. Nah, setelah itu datanglah ajudannya yang di rumah, menemui kita. Sebetulnya kita masih di mobil, karena kita belum tahu arahnya ini kemana, rumahnya yang mana ya. Itu kita nggak tahu. Setelah begitu ya ajudan ini mungkin sebentar kita disuruh nunggu sebentar, baru yang tadi yang laporan datang, kita disuruh masuk. Itu masuk, tapi saya kira itu rumah Pak Jokowi, ternyata rumah depannya rumah untuk menampung tamu-tamu yang akan ke transit ya, rumah transitnya ya. Pas seberang rumah Jokowi ya. Itu sekitar situ. Setelah kita ngobrol-ngobrol, tadi yang
orang yang apa namanya yang itu ke Pak Jokowi ini kontak mungkin karena pada saat itu Pak Jokowi nggak di rumah. Oh, sedang di luar. Ya, sedang di luar. Oke. Ya, gitu setelah kita nunggu sekitar 20 menit sampai setengah jam, diputuskan bahwa insya Allah Pak Jokowi mau menerima Ustadz, tapi nanti jam datangnya jam 1. Oh, oke. Ya. Tapi datangnya jam 1, sehingga nanti karena waktu itu masih sekitar jam 10 lebih sedikit. Ya. Nah, akhirnya kalau nunggu kelamaan, akhirnya saya putuskan kita pulang aja dulu. Nanti setelah sholat zuhur, baru kita kesini lagi. Oke. Sekarang monggo lanjut lagi setelah pulang gimana? Setelah kita di perjalanan, karena saya itu masih penasaran kenapa Ustadz Abu itu kok keinginannya besar sekali untuk ketemu untuk joki. Bahkan ini sudah ada bahasa saya itu kalau kemarin kita waktu ke Hidayatullah. di Hidayatullah itu kan rencananya untuk minta tolong kepada antum. Iya, saya memang betul. Nah itu. Ini yang tadi pagi bukan itu tadi. Jangan ada orang tahu kecuali ente sama anak sama Allah. Allah, cuma 3 orang aja ya. Begitu ya, nggak boleh tiga pihak aja. 2 orang, 1 itu aja sama Allah aja. Allah Akbar, iya. Sampai dia bilang gitu lah. Saya penasaran karena pulang itu saya bertanya kepada Ustadz, saya pengen tahu jujur aja Ustadz, kenapa Ustadz itu keinginan untuk ketemu Jokowi ini besar sekali. Nah, setelah itu Ustadz Abu menjawab, sudah beberapa hari ini tidak tahu saya itu gundah, maksudnya gelisah, pengen tiba-tiba pengen niat itu pengen ketemu Jokowi dan menasihati, gitu kan? Ya ternyata itu sangkaan Ustadz Abu bahwa ini memang Allah itu memerintahkan saya untuk mendatangi Jokowi. Insya Allah seperti itu. Maksudnya Insya Allah makanya akhirnya beban saya itu agak ringan karena berdua ini kan yang tahu iyalah. Begitu kalau memang itu perintahnya, memang feelingnya saya bahwa Allah itu menjadi seperti itu, apapun yang saya ringan, beban saya jadi ringan gitu. Intinya seperti itu. Intinya memang ini murni Ustadz Abu bahwa keinginannya besar itu memang didorong rasa Ustadz Abu pengen yang gelisah gundah itu ya. Menasihati dan pengen menasihati dan bersilaturahmi ke Pak Jokowi. Iya, Masya Allah, bersumpah ya Allah, saya tanya orang itu 3 kali. Tanya orang rumahnya itu 3 kali. Karena memang kita saya kan bukan orang Solo memang gitu. Saya orang Lamongan gitu. Saya bukan orang Solo. Tapi betul-betul kita bahkan tadi saya bilang tadi itu Ustadz Abu aja mungkin bagi orang ini sangat mustahil. Betul. Iya, mustahil untuk bisa ketemu Ustadz. Jadi saya ulang lagi, saya tegaskan lagi. Jadi tidak ada janji sama sekali ya, baik langsung maupun tidak langsung dengan orang-orang Jokowi ya. Masya Allah. Janji rumahnya aja nggak ngerti. Rumahnya aja kita nggak ngerti kok janji. Kalau ada janji gitu masih itu, nggak sama sekali kita. Saya berani bersumpah kita sama sekali nggak ada. Saya bilang makanya itu saya tanya Ustadz Abu karena memang seakan-akan karena itu dorongan awal itu meminta Ustadz Abu untuk datang dan bersilaturahmi ke Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini memang ada manfaat dan ada kebaikannya lah. Jadi setelah sholat zuhur dari Pondok Pesantren Al Mu'min Grupi jalan ke rumah Jokowi. Sebelum itu, tadi setelah saya sampai sebelum zuhur, saya karena tadi itu saya dihubungi oleh Pak Asunda bahwa insya Allah jam 1 Pak Jokowi siap untuk dengan tenang hati siap menerima Ustadz Abu jam 1. Mungkin waktunya antara 15 menit sampai 30 menit. Sampai 20-30 menit itu. Karena ada hal dipesan Ustadz Abu jangan sampai telat ya. Karena pesan seperti itu. Akhirnya Ustadz Abu nyuruh saya untuk sholat di Meruki kan. Nanti kita sekalian langsung kita berangkat sholat selesai jam 12. Nah kita berangkat. Nah karena harus ada itu makanya bawa satu lagi untuk menemani kan. Satu lagi. Itu aja Ustadz itu nggak dikasih tahu. Dia mau kemana nggak tahu juga ya. Allah Akbar. Ya. Oke. Saya pokoknya itu. Kasih tahu begitu kan. Ada sesampainya di rumahnya Pak Jokowi. Semua itu memang
rencananya Allah. Jadi Allah Pak yang Jokowi atur, datang, plek turun dari mobil, saya datang. Jadi mobil kita itu ada hadapan. Pak Jokowi dari Pak Jokowi dari timur, mobilnya dari timur menghadap barat. Mobil yang saya tumpangi itu dari barat menghadap timur, itu ada kadangan, maksudnya. Ya berhadapan ya. Berhadapan ya. Waktunya berbarengan ya. Allahu Akbar. Berbarengan dan saya nggak tahu kalau yang turun itu Pak Jokowi, saya juga nggak tahu. Allahu Akbar. Saya nggak tahu memang. Ya Allah. Cuma banyak wartawan sehingga mungkin Pak Jokowi datang. Nah, saya bilang ternyata kita sampainya bareng. Itu sampai kayak rombongan, sampai itu bareng, persis bareng. Jadi saya tahu Pak Jokowi turun dari mobil, saya udah di depan mobil itu saya tahu. Nah, sebetulnya itu baru jam 1:30 sebetulnya. Oh, 1:30 ya? Sebetulnya dia, sebetulnya itu.